Pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Pengertian pembangunan. Pembangunan merupakan suatu pertumbuhan yang bertalian dengan keadaan yang harus dicapai di masa yang akan datang. Pengertian paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan adalah cara berpikir dalam melakukan suatu proses yang meliputi kerangka aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan, infrastruktur, dan pendidikan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pembangunan berparadigma Pancasila. 1. Tidak boleh bersifat pragmatis. Yang kedua, tidak boleh bersifat ideologis. Yang ketiga, harus menghormati HAM. Yang keempat, dilaksanakan secara demokratis. Dan yang kelima, penciptaan taraf minimum keadilan sosial. Implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kesehatan masyarakat. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Dalam upaya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan harkat serta martabat pada manusia, manusia itu sendiri mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi ini pada hakikatnya merupakan suatu hasil dari kreativitas rohani manusia. Unsur rohani atau jiwa manusia ini meliputi beberapa aspek. Nah, apa saja aspek tersebut? Yang pertama yaitu ada aspek akal, aspek rasa, dan aspek kehendak. Nah, aspek akal ini merupakan potensi rohani manusia yang berhubungan dengan intelektualitas. Lalu ada rasa, rasa ini dalam bidang estetis. Lalu ada kehendak, kehendak ini berhubungan dengan bidang moral atau etika. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek ini memiliki pengertian bahwa Pancasila ini memberikan dasar nilai bagi pembangunan iptek demi terciptanya kesejahteraan dari manusia. Dalam pengembangan iptek, Pancasila ini dijadikan sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta dasar dari moralitas. Adapun hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pada sila pertama, yaitu berbunyi sila ketuhanan yang Maha Esa. Mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan perkembangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Nah, berdasarkan istilah ini, iptek ini tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan atau diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibat dari manusia itu sendiri dan lingkungannya. Jadi pengolahan ini diimbangi dengan pelestarian dari lingkungan tersebut. Nah, pada sila ini juga menempatkan bahwa manusia di alam semesta ini bukan merupakan pusat dari alam semesta tersebut, tetapi hanya bagian dari sistematik alam yang diolahnya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara yang lain. Yang kedua itu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini memberikan landasan bahwa pembangunan iptek harus bersifat beradab dan diadilkan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, pembangunan iptek harus didasarkan kepada tujuan dasarnya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia serta peningkatan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia. Ini memberikan arahan bahwa pembangunan iptek hendaknya dapat mengembangkan sifat nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa sebagai bagian umat manusia itu sendiri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang pertama, mendasari pembangunan iptek secara demokratis, artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek.
Yang selanjutnya, selain itu, dalam pembangunan iptek, setiap ilmuwan harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan teori lainnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengimplementasikan pembangunan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersikap humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan hak dan kewajiban, keadilan gender, dan non-diskriminatif dan norma-norma agama. Yang selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila pada bidang kesehatan. Yang pertama, sebagaimana manusia ciptaan Tuhan, kita tenaga medis melakukan atau melaksanakan tugas kita hanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, memahami bahwa seorang tenaga medis perlu memperlakukan orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara manusiawi. Sila ketiga, mengajak kita semua dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Yang keempat, dalam bidang kesehatan, pemerintah Indonesia selalu mendukung pembangunan baru. 5. Pandangan keadilan dengan sila ini menjadi patokan tidak membeda-bedakan dari segi agama, budaya, dan juga tingkat ekonomi. Terima kasih.